adik-adik. Mana suaranya kurang kenceng nih? Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Mantap. Ayo adik-adik kita mau mulai sekolah minggu kita. Mari duduk yang rapi. Kita siapin hati kita untuk mengikuti ibadah online hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Kiranya Engkau pimpin kami, Engkau urapi kami ya Bapa. Sehingga hari ini kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik mari kita angkat pujian, Yesus Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Adik-adik mari kita angkat tangan kita. Siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kemuliaan
Adik-adik jangan ada yang diam. Mari kita sama-sama katakan haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Adik-adik katakan terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Engkau yang layak kami puji Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami siap lebih lagi untuk memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus yuk. Haleluya. Adik-adik semangat gak memuji Tuhan hari ini? Semangat. Ayo kita katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus yuk. Ayo adik-adik sebelum kita lebih semangat memuji Tuhan, kita mau gerakkan tangan kita mau gerakkan kaki kita mau gerakkan badan kita dulu. Kita angkat pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Yes, gerak ya adik-adik ya, gerakannya ikutin kakak ya. Yes. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, kan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan muter bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. 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 Yeay! Adik-adik masih semangat memuji Tuhan?
angkat pujian kakek-kakek. Oke, gerakannya ikutin kakak ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sekali lagi, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Gandengan, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sekali lagi, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, 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 sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Yeay! Haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita akan membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Pentakosta ketiga. Sekarang kita akan membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah sama-sama membacakan Mazmur 91. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya kalian semua sehat dan bahagia selalu ya adik-adik. Nah adik-adik, kali ini Kak Ica akan bercerita tentang firman Tuhan yang diambil dari kitab Para Rasul pasalnya yang ke-13. Pada masa itu setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid-murid Tuhan Yesus menyebarkan berita tentang Tuhan Yesus adik-adik. Mereka menyebarkan tentang kekristenan dan banyak adik-adik orang-orang yang percaya dan mau dibaptis serta kepenuhan dengan Roh Kudus. Nah, pada saat itu ada seorang juga rasul adik-adik yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus ini juga awalnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi karena Tuhan sudah menjamah hatinya, akhirnya Rasul Paulus percaya kepada firman kebenarannya Tuhan Yesus adik-adik. Nah, pada saat itu Rasul Paulus juga berkhotbah adik-adik di tempat-tempat, di desa-desa, di kota-kota, dan pada saat itu dia juga datang ke kota yang bernama kota Listra adik-adik. Dia datang bersama temannya yang bernama Barnabas. Nah, mereka berdua berkhotbah dan Rasul Paulus juga dapat menyembuhkan orang-orang sakit adik-adik. Nah, di kota Listra tersebut orang-orang heran, takjub. Karena apa? Mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Rasul Paulus adik-adik. Jadi banyak banget orang-orang yang percaya kepada Rasul Paulus dan Barnabas pada saat itu. Tetapi orang-orang non-Yahudi di situ, pemuka-pemuka agama yang lain tidak suka kepada Rasul Paulus dan Barnabas. Makanya mereka membuat kabar yang buruk adik-adik. Mereka memberitahu bahwa pengajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan Barnabas itu pengajaran yang sesat adik-adik. Akhirnya Rasul Paulus dilempari oleh batu oleh orang-orang yang ada di kota Listra. Sampai Rasul Paulus jatuh adik-adik dan tersungkur. Badannya luka-luka. Nah, orang-orang melihat pada saat itu. Mereka pikir Rasul Paulus sudah mati adik-adik. Tetapi karena kekuatan dari Tuhan Yesus, Rasul Paulus tidak mati adik-adik. Melainkan apa? Rasul Paulus bangkit kembali. Mereka takjub. Mereka tercengang adik-adik. Dengan apa? Kuasa Tuhan. Karena apa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melindunginya. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Nah, setelah itu Rasul Paulus juga pergi adik-adik menebarkan firman kebenaran Tuhan. Dia berkhotbah di mana-mana. Dia juga pergi dengan temannya yang lain yang bernama Silas. Mereka pergi menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Tapi pada saat itu Rasul Paulus dan Silas dipenjara adik-adik. Karena apa? Orang-orang tidak suka tentang khotbah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi karena Rasul Paulus dan Silas orang yang suka berdoa, orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang suka memuji Tuhan, di dalam penjara tiba-tiba rantai yang ada di tangan dan kakinya Rasul Paulus dan Silas terlepas adik-adik. Dan pintu penjara terbuka. Karena apa adik-adik? Ada gempa. Gempa itu berasal dari mana? Dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melindungi Rasul Paulus dan Silas. Lalu kepala penjara tersebut kaget adik-adik. Kenapa Rasul Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara? Padahal kan pintu penjara tersebut dikunci dan tangan mereka pun dirantai. Tapi Rasul Paulus berkata, orang-orang yang ada di dalam sel tersebut tidak ada yang bisa keluar. Cuman kita berdua saja yang keluar. Itu semua karena pertolongannya Tuhan. Lalu kepala penjara itu bingung. Kenapa Rasul Paulus dan Silas bisa bebas dari penjara? Itu semua karena kuasa Tuhan. Akhirnya apa? Rasul Paulus dan Silas pergi ke rumah kepala penjara. Lalu kepala penjara itu percaya
kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga kepala penjara tersebut adik-adik. Nah adik-adik, Rasul Paulus terus memberitakan tentang firman Tuhan. Dia tidak jemu-jemu adik-adik, tidak bosan-bosan. Kalau dia terus berkhotbah, datang ke kota-kota lain, ke negeri-negeri lain, ke daerah-daerah lain adik-adik. Dia menyebarkan berita tentang Tuhan Yesus. Lalu Rasul Paulus juga pergi adik-adik ke kota Roma. Di saat dia mau pergi ke kota Roma, mereka melakukan perjalanan tersebut dengan naik kapal laut adik-adik. Tetapi di saat mereka naik kapal laut tersebut, mereka hampir-hampir saja pada adik-adik tenggelam. Tetapi mereka tetap selamat sampai ke daratan. Nah adik-adik, siapa yang mau jadi seperti Rasul Paulus? Walaupun sudah dicambuk, walaupun sudah dilempari batu, walaupun sudah difitnah, walaupun sudah dipenjara, tapi dia tetap adik-adik? Menebarkan berita tentang firman Tuhan. Dia tidak jemut-jemut adik-adik. Dia ingin semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ayo, siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Siapa yang mau memberitakan tentang firman kebenaran Tuhan kepada orang lain? Ayo, siapa yang mau memberitakan firman Tuhan kepada orang lain? Di sini kita belajar ya adik-adik, belajar dari Rasul Paulus yang selalu setia kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus juga loh adik-adik membuat surat tentang surat Paulus adik-adik yang ada di dalam Alkitab. Nanti adik-adik bisa baca di dalam Alkitab. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya. Nanti kita lanjutkan lagi. Melalui cerita tentang Rasul Paulus ini, Kak Ica mengambil kesimpulan bahwa kita harus seperti apa? Seperti Rasul Paulus yang berkhotbah, yang memberitakan tentang firman Tuhan. Walaupun banyak adik-adik kendala, walaupun banyak masalah, tapi Rasul Paulus tetap mau memberitakan tentang firman Tuhan, mau memberitakan tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus mau adik-adik? Supaya orang-orang banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja umat manusia, dan Tuhan Yesus juga sudah menebus dosa-dosa kita adik-adik. Nah sampai di sini dulu ceritanya adik-adik. Kita sebelum berpisah kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan cerita tentang firman kebenaran-Mu yang mengajarkan kami untuk belajar memberitakan Injil kebenaran-Mu Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan dapat menjadi kekuatan kami, dapat menjadi contoh bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi adik-adik, kita angkat tangan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Tuhan menjawab doaku. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.